Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sembari Bapak menyiapkan materi hari ini, silakan cek kanan kiri kalian apakah ada tersambar. Ada, coba. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat. Selesai. Baik, bagus. Ada yang tidak masuk hari ini? Atau ada semua? Baik, hari ini ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Faktor permasalahan sosial. Betul. Jadi ini kita akan membahas tentang faktor permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Kemarin kalian belajar tentang apa sih? Konsep permasalahan sosial, Pak. Ada yang tahu apa itu konsep permasalahan sosial? Permasalahan yang terjadi di suatu masyarakat. Betul. Tapi lebih tepatnya permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur budaya atau masyarakat yang jika dibiarkan akan menjadi permasalahan interaksi di sebuah lingkungan sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan dan memahami faktor-faktor permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Tujuan kedua adalah peserta didik mampu memberikan solusi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Terdapat dua faktor, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Silakan kalian lihat di WAD, Bapak sudah mengirim materi tentang partikularisme dan eksklusivisme. Silakan baca selama 3 menit. Bapak akan melakukan sebuah game sebelum kalian melakukan. Setelah kalian membaca materi hari ini, gimana? Bisa dibuat semua kan? Gimana? Sudah dibaca semua? Sudah? Baik, selanjutnya adalah game. Bapak akan memberikan kalian sebuah game yaitu jemari atau jemuran materi. Silakan kalian nanti ambil dari kanan ke kiri baju sesuai baju ini dan letakkan baju ini sesuai dengan kolomnya. Nanti silakan letakkan baju itu dengan pijat ini sesuai kolom, sesuai dari materi itu ya. Baik, mulai dari Dewa, silakan. Jual. Awal keren. Ya, semuanya sudah melakukan game semua ya?
Nah, nanti kita akan koreksi di akhir pembelajaran atau di akhir materi ini. Kita akan masuk ke faktor permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Yang pertama yaitu partikularisme. Partikularisme adalah sebuah sistem di mana seseorang akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Partikularisme cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu saja. Partikularisme ini tidak akan mempedulikan terjadinya sebuah tidak akan mempedulikan kelompok di luar kelompoknya, atau dia tidak akan peduli dengan kelompok di luar yang dia utamakan seperti keluarga atau temannya. Terus selanjutnya terdapat ciri-ciri partikularisme, yaitu heterogen. Kelompok dari partikularisme ini cenderung beragam dan tidak hanya terdiri dari satu jenis saja atau homogene. Dan kelompok partikularisme ini memiliki ciri selanjutnya yaitu individualis. Kelompok partikularisme ini cenderung lebih individualis. Dan selanjutnya adalah partikularisme ini cenderung memiliki mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, partikularisme cenderung memiliki orientasi pada fungsi dan rasionalitas. Ketika mereka menganggap sebuah kelompok itu tidak penting atau tidak memiliki fungsi bagi dirinya, maka mereka tidak akan mengikuti atau tidak akan percaya terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari partikularisme. Pemicu partikularisme dapat menjadi sebuah pemicu terjadinya konflik karena cenderung mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri di atas kepentingan umum. Nah, ini tadi yang dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi ketika kelompok Jawa dianggap lebih merendahkan kelompok yang lainnya, misalnya Sunda, maka mereka akan melakukan peraduan sehingga kelompok Belanda tidak perlu turun tangan untuk mengalahkan salah satu kelompok. Selanjutnya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sebuah paham yang memiliki sebuah kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sosialnya atau lingkungan sekitarnya. Menurut Zaman Sari, eksklusivisme adalah kondisi psikososial yang cenderung untuk memilih atau menerima orang-orang yang dianggap pantas dan sesuai dengan pemikirannya. Jadi orang-orang dengan pemahaman eksklusivisme ini tidak akan peduli dengan pandangan orang lain tentang apapun itu. Jadi selanjutnya adalah ciri-ciri dari eksklusivisme, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri. Kelompok eksklusivisme akan cenderung lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau hanya kelompoknya saja, meskipun terdapat kepentingan yang harus dilakukan di lingkungannya secara umum. Terus kelompok eksklusivisme cenderung apatis. Kelompok eksklusivisme ini cenderung tidak peduli dengan urusan di luar atau akan acuh tak acuh akan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Eksklusivisme tidak akan memedulikan atau akan menghindari kegiatan yang tidak ada atau di luar kelompoknya sendiri. Selanjutnya, menjunjung tinggi kepercayaan. Eksklusivisme ini cenderung akan menjunjung tinggi kepercayaannya karena kepercayaannya dianggap yang terbaik dan yang paling benar. Selanjutnya, dampak. Meskipun eksklusivisme menjadi sebuah faktor permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, eksklusivisme memiliki dampak positif, yaitu adanya kelompok dengan eksklusivisme memiliki anggapan jika kelompoknya adalah kelompok yang paling baik sehingga kelompoknya harus dipertahankan. Selanjutnya adalah keyakinan dari kelompoknya, maka tidak mudah mereka memiliki keyakinan atas kelompoknya sendiri sehingga mereka tidak mudah untuk terpengaruh kelompok lain. Yang selanjutnya yang terakhir adalah adanya ketutupan kelompoknya dari dunia luar yang menyebabkan pertahanan budaya
dalam kelompoknya. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa yang kedua, yaitu adanya keyakinan dari kelompoknya yang akhirnya dapat mempertahankan budaya dalam kelompoknya sendiri. Yang terakhir adalah dampak negatif. Dampak negatif dari adanya eksklusivisme adalah artinya bahwa jika kepentingan kelompoknya adalah yang paling utama dibanding kepentingan lainnya, sehingga mereka akan lebih memprioritaskan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. Dan individu cenderung akan lebih tertutup di dunia luar. Kelompok dengan orang dengan paham eksklusivisme akan cenderung tertutup dari dunia luar, sehingga dampaknya kelompoknya akan cenderung statis dan stagnan atau tidak akan mengalami perkembangan meskipun di dunia luar sudah mengalami perkembangan yang sangat luas atau sangat besar. Dan selanjutnya adalah dampak terhadap fasilitas publik. Eksklusivisme tidak hanya mempengaruhi secara sosial saja, namun eksklusivisme juga mempengaruhi terhadap pembangunan atau pelayanan fasilitas publik, seperti diskriminasi terhadap pemberian pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan yang lebih mengutamakan golongan tertentu. Dan selanjutnya, pembangunan fasilitas yang tidak merata dan hanya terpusat di daerah perkotaan. Selanjutnya, pemberian fasilitas yang timpang, yang akhirnya memperburuk ketimpangan kesehatan, terutama bagi kelompok yang kaya dan miskin, kelompok mayoritas dan minoritas, kelompok pusat dan daerah. Hal ini sering kita temui seperti ketika ada pasien datang dengan BPJS, mereka akan layani dengan seburuk-buruknya atau tidak maksimal. Namun ketika terdapat seorang pasien datang dengan langsung membayar di tempat atau cash di tempat, mereka akan mendapat pelayanan secara baik dari pengurus. Dan soal pembangunan juga, pembangunan fasilitas ini seringkali hanya terpusat di pusat daerah saja, dan khususnya daerah Jawa Tengah. Ketika fasilitas di luar Jawa Tengah itu biasanya akan lebih jauh atau jarang-jarang. Jadi fasilitas yang didapat oleh masyarakat di luar daerah pusat akan mendapatkan fasilitas yang minim. Baik, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita akan mengkoreksi hasil dari kalian tadi. Yang pertama, partikularisme, menolak di luar kelompok. Apakah benar, teman-teman? Benar juga. Nah, betul. Terus selanjutnya, mementingkan kelompok sendiri. Apakah termasuk partikularisme? Betul. Selanjutnya, eksklusivisme, mengisolasi diri. Apakah betul? Betul. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Betul. Apakah teman-teman melihat sebuah pola di dalam jemuran ini? Jika tidak, Bapak akan menjelaskan. Di jemuran eksklusivisme cenderung akan hanya menampilkan dua warna yang sama saja, satu warna yang sama saja. Sementara di partikularisme cenderung memberikan dua warna atau memberikan banyak warna di dalam sini. Kenapa sih gitu eksklusivisme? Karena eksklusivisme hanya akan menerima kelompok yang dianggap mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Yang partikularisme ini cenderung individualis, sehingga mereka tidak akan peduli dengan kelompok lain meskipun mereka sama-sama tergaji. Ya, apakah semua sudah paham tentang materi hari ini? Sudah paham? Betul? Baik, Bapak ada yang pertanyaan? Belum ada. Jadi kalau begitu Bapak yang akan bertanya kepada kalian. Silakan, partikularisme itu apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab deh. Apa dengan mementingkan kelompok sendiri? Nah, betul. Partikularisme itu cenderung mementingkan kelompoknya sendiri. Baik, sepertinya kalian sudah paham. Selanjutnya adalah sesi tugas. Ya. Nah, bentuk kelompok yang terdiri dari 3 peserta didik. Karena ini hanya 4, jadi 2 saja ya, jadi 2.
Buat kelompok, analisis video yang ditampilkan kasus tersebut termasuk ke dalam partikularisme atau eksklusivisme. Berikan solusinya. Terus keluarkan pemikiran Anda dalam mind map dan presentasikan di depan kelas. Silakan, Bapak akan menampilkan video. Nah, jadi video ini adalah soal penolakan peribadatan atau ketua RT menuntut untuk membubarkan paksa peribadatan ibadah di gereja. Nah, kita lihat ya. Nah, ini jadi Pak RT-nya. Video. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang di antaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan ketika ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan karena alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Ya, tapi kami dari gereja ini kalau merupakan sudah Penolakan warga warga sekitar sama ada tantangan dan sudah pulang KTP juga akan kita bulan kemudian dan situ sudah lengkap ada RT, nomor RT ya dan juga RT itu dan juga ada kepala lingkungan, ada bapak Mas, ada bisa juga ada kepala khusus berarti kita sudah mengikuti prosedur satu menteri. Jadi dari video tadi silakan analisis. Kalau analisis apa sih kasus yang terjadi? Terus kasus itu termasuk ke dalam partikularisme atau eksklusivisme dan silakan berikan solusinya. Bapak beri waktu 7 menit ya. Silakan kerjakan. Gimana? Ada kesulitan? Ya, Pak. Nah, Bapak harusnya ada ide kita tahu gimana. Ini ya. Wah ya. Ini silakan dikerjakan ya. Coba buat dalam bentuk mainnya. Sesuai kreativitas kalian. Ada kesulitan deh. Belum Pak. Ada kesulitan deh. Kalau perlu di link videonya boleh minta ke bawah ya. Pak. Sudah selesai belum? Apa? Lagi. Oke. Ayo, bentar lagi ya. Bapak siapa yang mau presentasi? Ya Pak. Oke. Bentuk apa? Apa? Ya. Kirim Pak ya.
Oke. Udah? Ya. Oh yang ini ya? Ah, silakan boleh dijelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ini yang telah saya buat bersama kelompok saya. Oke, yang pertama ada kronologi tentang pembubaran beda umat Islam. Jadi kronologinya itu terjadi karena masyarakat sekitar merasa terganggu akan aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristiani, dan warga merasa bahwa belum ada perizinan bahkan juga di gereja tersebut. Lalu yang kedua ada pembunuhan. Permasalahan ini tergolong dalam eksklusivisme karena masyarakat yang mayoritas atau warga sekitar itu menolak adanya aktivitas yang dilakukan oleh orang di luar kelompoknya dengan dalih tidak memiliki izin. Lalu ada solusi poin yang ketiga, yaitu solusi bisa dilakukan dengan melalui komunitas, organisasi atau gerakan sosial yang mempromosikan toleransi dan melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin yang inklusif dan toleran. Jadi betul sekali. Beri aplaus kepada kelompok. Nah, betul sekali. Dalam video ini menjelaskan kronologinya terdapat karena penolakan yang terjadi oleh masyarakat dan kepada masyarakat Kristiani yang sedang melakukan peribadatan dan mereka merasa belum ada, dan masyarakat sekitar yang tergolong mayoritas ini merasa belum gereja tersebut belum memiliki perizinan pelaksanaan ibadah di tempat tersebut. Dan selanjutnya, apakah permasalahan di video tersebut termasuk eksklusivisme? Apakah menurut benar? Ya betul. Betul karena itu. Jadi karena di situ dalam video tersebut terdapat sebuah perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau warga mayoritas. Jadi solusinya apakah ini solusi yang bagus untuk menurut kalian? Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan komunitas, organisasi, melalui komunitas, organisasi atau gerakan sosial yang mempromosikan toleransi dan melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin yang inklusif dan toleran. Apakah itu merupakan sesuatu yang baik? Baik. Baik, terima kasih kepada kelompok Juan. Silakan untuk memberi. Baik, kita sekarang ada di penghujung materi hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Jadi ada yang mau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, Juan silakan maju. Maju atau di situ tidak apa? Jadi kan belajar tentang faktor permasalahan sosial akibat pengembangan sosial. Dan ada dua faktor, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Dan dari dua faktor ini ada berbagai dampak yang dirasakan karena menyebabkan permasalahan sosial. Betul sekali. Jadi partikularisme adalah sebuah sistem yang memprioritaskan ketika seseorang akan lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok umum atau kepentingan umum. Dan eksklusivisme adalah kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungannya. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa untuk akhir pembelajaran. Ya, sebelum akhir pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa memohon agama.
Baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya adalah macam-macam permasalahan sosial. Silakan pelajari dari berbagai sumber yang kalian dapat. Bapak akhiri sebagai topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.